Di sini saya mengambil objek perusahaan Samsung di Indonesia dan Samsung di Korea Selatan. Samsung Electronics di Korea Selatan merupakan perusahaan induk yang berperan sebagai pusat inovasi, riset, dan pengambilan keputusan global. Sedangkan PT Samsung Electronics Indonesia adalah anak perusahaan yang berfungsi menjalankan operasional di pasar lokal seperti distribusi, pemasaran, perakitan produk, dan layanan purna jual. Dengan lebih spesifiknya, perusahaan Samsung Korea Selatan berperan sebagai pengatur strategi dan pengembangan teknologi, sementara perusahaan Samsung Indonesia berperan sebagai pelaksana strategi di tingkat nasional. 1. Samsung Electronics Co. Ltd. adalah perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang bergerak di bidang teknologi dan elektronik konsumen. Didirikan pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Suwon. Perusahaan ini merupakan anak usaha utama dari Samsung Group dan salah satu produsen perangkat elektronik terbesar di dunia. Yang kedua, PT Samsung Electronics Indonesia adalah anak perusahaan dari raksasa teknologi Korea Selatan. Samsung Electronics ini yang beroperasi di Indonesia yang memegang peranan penting dalam produksi, distribusi, dan pemasaran berbagai produk elektronik Samsung, seperti termasuk perangkat mobile, televisi, dan peralatan rumah tangga. Yang pengelolaan tenaga kerjanya lintas negara yang mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, hingga pengelolaan karyawan dari berbagai budaya dan negara untuk mendukung operasi global perusahaan. Penerapannya pada Samsung Electronics di Korea Selatan terlihat dari bagaimana perusahaan itu mengelola karyawan secara global, seperti merekrut talenta dari berbagai negara, mengirim karyawan ke luar negeri, bahkan untuk memimpin cabang internasional, serta memberikan pelatihan berbasis budaya dan teknologi. Ini sangat penting dalam standar kerja global yang menetapkan dan menyesuaikan budaya lokal di setiap negara. Dengan pendekatan ini, Samsung mampu menjaga konsistensi kualitas global sekaligus beradaptasi dengan pasar internasional yang beragam. MSDM domestik adalah manajemen sumber daya manusia yang pengelolaan tenaga kerjanya dilakukan dalam satu negara saja, tanpa melibatkan perbedaan lintas negara atau budaya internasional. Kegiatannya meliputi rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, hingga kompensasi yang disesuaikan dengan hukum dan budaya, serta kondisi tenaga kerja di negara tersebut. Contohnya, pada PT Samsung Electronics Indonesia, MSDM domestik ini menerapkan merekrut karyawan lokal seperti mengikuti peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, serta selalu menyesuaikan sistem dan budaya kerja masyarakat Indonesia. Jadi, jika MSDM internasional bersifat lintas negara, maka MSDM domestik hanya berfokus pada satu negara saja. Pada rekrutmen dan seleksi global, Samsung Electronics di Korea Selatan dilakukan dalam skala internasional dengan tujuan mendapatkan talenta terbaik dari berbagai negara menggunakan metode yaitu 1. Kampus hiring global, 2. Program talent internasional, 3. Ujian standar seperti Global Samsung Aptitude Test, dan serta proses seleksi yang ketat melalui berbagai tahapan seperti tes kemampuan dan uji bahasa internasional. Sementara itu, PT Samsung Electronics Indonesia lebih berfokus pada rekrutmen lokal dengan memanfaatkan job portal, kerjasama dengan universitas dalam negeri, serta proses seleksi yang lebih sederhana seperti 1. Administrasi, 2. psikotes, dan ketiga wawancara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Samsung Korea menekankan pencarian talenta global yang kompetitif, sedangkan Samsung Indonesia menyesuaikan rekrutmen dan seleksi dengan kebutuhan operasional serta kondisi pasar tenaga kerja nasional.
Pelatihan dan pengembangan pada Samsung Electronics di Korea Selatan dilakukan secara global dan terstruktur dengan fokus pada inovasi, penguasaan teknologi, serta pengembangan kepemimpinan melalui program pelatihan internasional dan rotasi kerja lintas negara. Sementara itu, PT Samsung Electronics Indonesia lebih menekankan pelatihan yang bersifat lokal seperti peningkatan keterampilan teknis, layanan, dan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia. Meskipun tetap mengacu pada standar global dari perusahaan induk, perusahaan Indonesia ini lebih menekankan budaya lokalnya. Kompensasi dan benefit pada Samsung Electronics di Korea Selatan umumnya lebih tinggi dan kompetitif secara global, memberikan gaji besar, memberikan bonus pada setiap karyawan, insentif tahunan, asuransi kesehatan, dan fasilitas perumahan, serta hingga tunjangan internasional bagi karyawan yang bekerja dari luar negeri. Sementara itu, pada PT Samsung Electronics Indonesia memberikan kompensasi dan benefit disesuaikan dengan standar dan regulasi lokal, seperti gaji sesuai UMR, tunjangan kesehatan atau BPJS, bonus juga pada karyawan yang aktif, serta fasilitas kerja lainnya. Namun, tetap mengikuti kebijakan global perusahaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Samsung Korea menawarkan paket kompensasi berskala internasional, sedangkan Samsung Indonesia menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja nasional. Perbedaan manajemen kinerja pada Samsung Electronics di Korea Selatan dan PT Samsung Electronics Indonesia terletak pada cakupan dan pendekatannya, di mana Samsung Korea menerapkan sistem manajemen kinerja yang bersifat global, kompetitif, dan berbasis target tinggi, dengan evaluasi yang ketat juga. Standar internasional ini berfokus pada inovasi dan pencapaian strategis yang jangka panjang. Sementara itu, Samsung Indonesia menerapkan manajemen kinerja yang lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal, seperti budaya kerja, regulasi ketenaga kerjaan, dan kebutuhan operasional dengan penilaian yang tetap, mengacu pada standar global, namun lebih fleksibel dan berorientasi pada perbedaan budaya kerja dapat dilihat dari gaya kerja dan nilai yang diterapkan, di mana perusahaan Samsung Korea Selatan cenderung memiliki budaya kerja yang lebih disiplin, hierarkis, kerja cepat, dan kompetitif dengan tekanan yang tinggi, serta fokus pada kinerja dan inovasi. Sedangkan perusahaan Samsung di Indonesia memiliki budaya kerja yang lebih fleksibel, komunikatif, dan menyesuaikan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia, seperti kebersamaan dan kekeluargaan. Namun MSDM Indonesia diwajibkan tetap mengikuti standar profesional dan target kerja dari perusahaan induk. Perusahaan Samsung Korea Selatan lebih dominan menggunakan bahasa Korea dalam komunikasi internal, serta memiliki gaya komunikasi yang formal, hierarkis, dan cenderung tidak langsung. Sedangkan perusahaan Samsung Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari dengan tambahan bahasa Inggris untuk kebutuhan bisnis, serta memiliki gaya komunikasi yang lebih terbuka, santai, komunikatif, dan tetap menjaga sikap profesionalisme sesuai standar perusahaan global. Perbedaan regulasi ketenagakerjaan pada Samsung Electronics di Korea Selatan dan PT Samsung Electronics di Indonesia terletak pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, di mana Samsung Korea mengikuti regulasi ketenagakerjaan Korea yang menekankan disiplin kerja tinggi, jam kerja yang terstruktur, serta perlindungan tenaga kerja yang berbasis sistem nasional. Sementara itu, perusahaan Samsung Indonesia mengikuti regulasi ketenagakerjaan seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur upah minimum jam kerja serta BPJS, hak cuti, dan perlindungan pekerja
Dengan demikian, meskipun kedua perusahaan berada dalam satu grup global, penerapan kebijakan ketenagakerjaan ini tetap disesuaikan dengan hukum dan kondisi masing-masing negara. Kesimpulannya, berdasarkan berbagai aspek MSDM, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara Samsung Electronics di Korea Selatan dan PT Samsung Electronics di Indonesia. Samsung Korea Selatan menerapkan MSDM internasional dengan cakupan global, mulai dari rekrutmen, pelatihan, kompensasi, hingga manajemen kinerja yang berorientasi pada inovasi dan daya saing internasional. Sementara itu, Samsung Indonesia lebih berfokus pada penerapan MSDM yang domestik, di mana disesuaikan dengan kebutuhan pasar, budaya kerja, bahasanya masih formal, dan regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengelolaan sumber daya manusia, keduanya tetap mengacu pada visi, misi, dan nilai yang standar dengan global.